Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Al-Madkhalu ila Ilmin Nahwi yang disusun oleh Al-Ustaz Salman bin Mahmud Al-Bugisi hafizahullahu ta'ala. Kita masih berada di bab yang sama, bab mansubatil asma, seputar isim-isim yang mansub. Dan kita sudah menjelaskan 7 isim yang mansub. Berarti kita masuk kepada isim yang ke-8 di halaman yang ke-37. Isim yang ke-8 adalah al-halu. Al-halu secara bahasa artinya keadaan. Apa itu al-hal? Al-hal secara ilmu nahwu sehingga dia bisa mansub. Hal huwal ismul mansub. Al-munfasiru, sini tulisannya dempet-dempet ya. Situ ada huruf mim, huruf nun sama huruf fa. Al-munfasiru. Al-munfasiru liman bahama minal hayati. Jadi hal adalah isim yang mansub. Al-munfasiru yang menjelaskan. Liman bahama yang menjelaskan terhadap apa yang tersembunyi minal hayat, dari keadaan-keadaan. Berarti secara umum hal ini datang menjelaskan keadaan. Taib. Sekarang hukum-hukum seputar hal ini. Nanti akan lebih jelas dengan contohnya ya. Ahkamul hali, hukum-hukum seputar hal. Yang pertama, an yakuna sahibul hali ma'rifatan. Sahibul hal. Atau sebelumnya kita berikan contoh ya, supaya kita paham apa itu sahibul hal. Contohnya, Ja'a Muhammadun rakiban. Ja'a Muhammadun rakiban. Telah datang Muhammad. Ini jelas ya, fiil dan fa'il. Muhammad telah datang. Rakiban, dia mansub sebagai hal. Apa itu hal? Dia datang menjelaskan keadaan. Rakiban artinya berkendara. Berarti Muhammad telah datang dalam keadaan berkendara. Muhammad telah datang dalam keadaan berkendara. Di sini ada istilah-istilah di dalam pembahasan hal ini. Rakiban disebut sebagai hal. Muhammadun dia disebut sebagai sahibul hal, pemilik keadaan. Jadi paham istilahnya supaya kita paham hukum-hukum yang ada di dalamnya. Kita kembali kepada hukumnya. Hukum yang pertama an yakuna, ini lebih ke syarat ya. An yakuna sahibul hali ma'rifatan. Sahibul hal atau pemilik hal itu harus isim yang ma'rifah. Isim yang ma'rifah. Di sini kita jelaskan lagi, isim yang ma'rifah itu salah satu contohnya adalah beralif lam. Dan contoh yang lainnya adalah nama orang. Nama orang.
Walaupun dia tidak pakai alif lam tapi dia nama orang, maka dia isim ma'rifah. Nah, sehingga di sini Muhammadun, nah, dia bisa menjadi sahibul hal karena dia ma'rifah. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyakunal halu nakiratan. Halnya berarti ini rokibannya. Halnya harus isim yang nakirah, kosong dari alif lam atau bukan nama orang. Nah, rokiban dalam keadaan berkendara, tidak boleh diberi alif lam. Kalau dia diberi alif lam, maka dia bukan datang sebagai hal, tidak boleh dimansub sebagai hal. Yang ketiga, an yakuna, ayyakunal halu ba'da tamamil kalami. Halnya itu harus datang setelah kalam itu sempurna, setelah kalimat itu sempurna. Nah, dan hitungan kalimat sempurna itu kebanyakannya sudah ada fi'il fa'il atau mubtada dan khobar. Itu hitungan kalimat sempurna kebanyakannya. Nah, jadi hal itu datang setelah sempurnanya sebuah kalimat. Berarti walaupun rokiban itu tidak ada, keadaan ini tidak ada, kalimatnya tetap sempurna. Contohnya tadi, ja'a Muhammadun rokiban. Kalau kita hapus rokiban, kita katakan ja'a Muhammad, Muhammad telah datang. Sempurna atau tidak? Sempurna. Nah, Muhammad telah datang. Nah, cuman karena kita ingin menjelaskan apa yang tersembunyi dari keadaannya, kita tambahkan rokiban dalam keadaan berkendara. Atau bisa kita ganti masyian dalam keadaan berjalan dan semisalnya. Yang keempat, yang ketiga dan keempat ini mirip ya. Mirip-mirip, cuman istilahnya saja. Ayyakuna fadlatan wa laysa umdatan. Hal ini harus berupa fadlah. Fadlah. Artinya dia sekedar pelengkap saja, pelengkap kalimat dan bukan pokok kalimat. Artinya kalau hal ini tidak ada, maka kalimat tetap sempurna. Kalimat tetap sempurna sebagaimana yang kita jelaskan di yang ketiga tadi. Baik. Yang kelima, annal hala yatba'u sahibal hali fin naw'i wal adadi. Yang ketiga, bahwasanya hal itu mengikuti sahibul hal dari sisi jenis dan jumlahnya. Dari sisi jenis dan jumlahnya. Taib. Nah, di bawahnya contoh misal Ja'a Abdullahi. Ja'a Abdullahi. Abdullah telah datang. Rakiban dalam keadaan berkendara. Ini isim mufrad. Nah, kemudian contohnya Ja'al Muhammadani. Muhammad telah datang. Rakibaini isim mutsanna. Berarti rakibaini sih hal. Halnya apa? Hal mansub dan tanda nasabnya adalah ya sebagai pengganti dari fathah karena dia adalah ismul mutsanna. Di bawahnya Ja'al Muhammaduna. Banyak Muhammad telah datang. Rakibina dalam keadaan mereka berkendara. Jadi dia mengikuti ya sesuai dengan jenis dan jumlahnya. Jenis dan jumlahnya. Taib. Selesai pada pembahasan al-hal. Kemudian yang kesembilan, kita baca yang kesembilan, tamyizun. Tamyiz. Isim mansub yang kesembilan adalah tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah huwal ismul mansub. Dia adalah isim yang mansub al-munfasiru atau al-mufassiru, ini kurang mimnya. Al-mufassiru liman bahama, yang menjelaskan terhadap apa yang sembunyi minadz zawat, dari zat-zat. Dari zat.
Taib. Tadi keadaan kalau ini zatnya. Nah, dan tamyiz ada dua. Yang pertama tamyiz zat atau tamyiz mufrad, jadi namanya tamyiz zat atau tamyiz mufrad. Nah, dan tamyiz zat ataupun tamyiz mufrad ini punya ketentuan. Dia datang setelah bilangan atau ukuran, wal miqdar, datang setelah adat, bilangan dan ukuran. Nah, contohnya ra'aitu ahada asyara. Saya telah melihat 11. Maka tamyiz itu datang untuk menjelaskan apa yang tersembunyi dari zat 11 ini. Saya telah melihat 11. Ini apanya ini? 11 apa ini? Nah, didatangkan tamyiz dalam keadaan mansub untuk menjelaskan hal tersebut. Kaukaban, saya telah melihat 11 bintang. Nah, jadi dia datang setelah jumlah. Atau dia datang setelah ukuran. Ishtaraitu, saya telah membeli. Muddah, saya telah membeli 1 mud. Apa yang dia beli 1 mud? Nah, datang menjelaskan zatnya, zat yang tersembunyi ini. Ruzzan, beras. Saya telah membeli 1 mud beras. Itu yang pertama. Yang kedua, tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah. Misal contohnya, jadi tamyiz itu dia datang menjelaskan sesuatu yang tersembunyi ya. Berarti kalau dia tidak ada, maka kalimat itu tidak sempurna. Contoh yang sini, toba Muhammadun. Muhammad telah baik. Di sini masih ada yang tersembunyi, apanya yang baik. Maka tamyiz menjelaskan nafsan. Muhammad telah baik, apanya? Nafsan, jiwanya. Atau kalimat setelahnya, contoh setelahnya, tasabbaba Zaidun. Zaid telah mengalir. Ini lebih tidak jelas lagi. Zaid telah mengalir. Apanya yang mengalir? Araqan, keringatnya. Sehingga tamyiz itu datang untuk menjelaskan zat yang hilang dari kalimat tersebut. Taib. Kemudian di bawahnya walahu syarton. Kita langsung masuk kepada syaratnya. Dan tamyiz ini punya 2 syarat. Yang pertama, an yakuna nakiratan. Tamyiz harus nakirah. Berarti tidak boleh isim ma'rifah, tidak boleh isim yang beralif lam atau nama orang, harus isim nakirah. Yang kedua, an yakuna umdatan. Harus berupa umdah, pokok kalimat. Kalau pokok berarti kalau dia tidak ada, kalimat tidak akan sempurna. Seperti tadi, ra'aitu ahada asyara, saya telah melihat 11. Nah, kalau orang berhenti berbicara situ berarti belum sempurna sampai dia jelaskan tamyiznya yang tersembunyi dari zat 11 ini. Nah, seperti itu. Selesai daripada pembahasan tamyiz. Tersisa 1 pembahasan lagi di dalam pembahasan bab al-mansubatil asma. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.